Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan berita bohong atau hoax pada Rabu 9 Agustus 2023. Kamarudin dilaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong oleh Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasi. Kamarudin Simanjuntak dituding menyebut bahwa Kosasi mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah hingga terlibat pernikahan gaib. Ini benar-benar tuduhan yang tidak benar, sama sekali bohong. Mengenai tuduhan adanya pengelolaan dana 300 triliun rupiah itu jelas tidak benar. Adanya pernikahan gaib itu juga jelas tidak benar. Kemudian juga tudingan mengenai anaknya ditelantarkan itu juga nggak benar, ujar kuasa hukum ANS Kosasi Duka Ari Wigdado kepada wartawan. Penetapan tersangka Kamarudin ini hanya berselang sehari dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir Ferdi Sambo CS terpidana pembunuhan Yosua pada 8 Agustus. Hal ini lantas memunculkan kecurigaan publik jika penetapan tersangka Kamarudin berkaitan dengan Sambo CS. Seolah baru kemarin pelaku dapat diskon hukuman, pengacara korban kini jadi tersangka. Baru kemarin ada yang lolos hukuman mati, sekarang pengacara korban jadi tersangka, ucap seorang netizen di media sosial. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdur Fikar Hajar menyebut kecurigaan publik itu sah-sah saja. Itu persepsi boleh saja, katanya kepada Forum Keadilan Kamis 10 Agustus. Kata Fikar, pelaporan terhadap Kamarudin itu merupakan hal yang biasa. Tetapi ia mempertanyakan laporan yang dilakukan ANS Kosasi dilandasi atas nama korporasi atau pribadi. Menurut saya yaitu proses yang biasa. Artinya ada orang yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menuntut. Yang jadi persoalan atas nama siapa dirut PT Taspen itu menuntut. Apakah atas nama pribadi atau korporasi, kata Fikar. Menurut Fikar, ucapan yang dilontarkan Kamarudin lebih ditunjukkan kepada korporasi. Sehingga jika Kosasi ingin melaporkan harus ada rapat umum pemegang saham atau RUPS yang memerintahkan dirut PT Taspen untuk melakukan tindak pidana pencemaran yang dituduhkan tersebut. Jika apa yang dikemukakan oleh Kamarudin berupa analisa saja, menurut saya tidak ada dasarnya untuk dipidanakan, sambungnya. Kepolisian, kata Fikar, juga harus melihat ucapan yang dilontarkan Kamarudin apakah itu masuk kategori hoax atau tidak. Sebab PT Taspen merupakan institusi publik, jadi harus siap dengan kritikan kinerjanya. Harus dilihat ucapan Kamarudin menuduh atau menganalisa. PT Taspen kan institusi publik, jadi wajar saja kalau ada keberatan atau keluhan terhadap kinerjanya, ungkap Fikar. Fikar menjelaskan meski sudah ditetapkan tersangka, Kamarudin tidak bisa ditahan karena pasal pencemaran dan penghinaan dalam KUHP hukumannya hanya berkisar 9 bulan sampai dengan 4 tahun saja. Argumen Kamarudin logik karena pernyataan itu dalam konteks pelaksanaan pekerjaan profesi. Seharusnya sebelum pidana jalan harus diperiksa di Majelis Kode Etik Profesi. Menurut saya lebay dan berlebihan kalau sampai ditahan. Dan pasal pencemaran dan penghinaan itu dalam KUHP tidak sampai 5 tahun, hanya berkisar antara 9 bulan menurut pasal 310 sampai dengan 4 tahun dalam pasal 311. Di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan, sambungnya. Kamarudin pun menilai penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri terhadap dirinya merupakan langkah yang keliru. Kamarudin mengklaim pernyataan yang dilaporkan dirut PT Taspen dilakukan dalam rangka membela kliennya yang merupakan mantan istri Kosasi, Rina Lawi. Saya bela istri dan anaknya sampai sekarang. Saya bongkar perempuan-perempuannya dan aliran uangnya yang 200 juta rupiah per hari, kata Kamarudin kepada Forum Keadilan Kamis 10 Agustus.